majuin di Falcon itu Falcon Publishing karena aku nulis novel juga, judulnya tentang setelahnya. Waktu itu masih novel doang nih, aku ke kantor masih novel doang. Nah tiba-tiba ada disuruh scan buat film, dan itu film pertamaku. Scan buat Mariposa 2 kalau nggak salah. Nah Mariposa 2 itu jadi temennya Angga kalau nggak salah, kayaknya Syakir tuh kalau nggak salah ya. Pas cam nggak cocok karena bukan karakternya nggak cocok sama mukaku sama ini badanku. Akhirnya mereka cukup punya video cam itu, dan aku pulang minggu depan aku dihubungin mau main film itu dari novel, dan itu novelnya Sinata Reza. Tahu cerita ini? Nggak tahu. Ini novelnya, ya jadi aku ketemu banget di situ. Ya. Oh iya. Jadi novelnya Nata Reza tuh mau dibikin film. Yang mana dulu? Yang kasih impian. Iya, mau dibikin film. Aku jadi Nata Reza, Dinda jadi Wardah Maulina. Nah, aku tuh sama Dinda belum kenal waktu itu. Ditemuin lah di bioskop sama orang PH ini. Kenalin Re, ini Dinda bakal jadi temen main film kamu. Ini juga Re, jadi kalian bisa kenalan, main chemistry gitu kan. Aku tuh mau salaman sama dia, cuman dia langsung kayak gini duluan nih. Jadi kayak kayak ini cewek maksudnya menjaga segitunya. Aku ceritain awal mula ketemu Dinda. Ini yang punya novel. Iya. Itu siapa? Chandra. 12 kalau. Udah akhirnya dari situ ketemu, kita komunikasi, itu pun komunikasinya sebatas profesional yang jarang banget komunikasi, juga cuma di DM doang kayak Dinda kalau kabarin kalau sudah punya skripnya ya, karena kan maksudnya kalau mau main film itu kan ada skripnya kan, kita harus baca-baca, harus mendalamin karakter kita gitu. Waktu itu skripnya belum rampung, nggak tahu ada problem apa internal, mungkin ada perbaikan bikin makin matang lagi skripnya. Lama itu aku sebenarnya sempat berjarak tuh, nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah ketemu sampai akhirnya ada kabar baik mau rangkum si skripnya. Akhirnya aku sebenarnya chat-chatan, aku bilang sama dia, nanti kalau misalnya kita kayaknya butuh ketemu sama Nata asli sama Wardah asli deh. Aku nge-DM lah Bang Nata. Dicek ketemuan. Pertama ketemu itu bukan malah ngebahas yang karakter film, tapi dia malah ngajak aku join di Ada. Oh, iya. Ada musik ya. Ada musik. Ada musik belum ada waktu itu ya? Iya, makanya itu Kang Dodi. Ketemu sore nih ketemu, baru kenal nih. Malamnya rekaman, kita langsung booking hotel. Subuhnya kita syuting video klip luar biasa, singkat banget. Itu lagu yang pertama itu yang Aisyah bukan? Kita lebih ke cover tapi ini officialnya gitu. Oh. Udah tuh dari situ akhirnya jadi Adam. Nah sampai akhirnya Bang Nata ke Wardah ini yang tadi kita ngobrolin filmnya, cuma filmnya belum tayang, selesai syuting. Yang jadi perantara kita taruh. Tapi emang dari awal ketemu udah ini? Tidak. Abang waktu awal ketemu udah emang pengen Enggak, kan maksudnya karena mau kerja kan, jadi ya jangan sampai kayak panas-panas saatnya gitu. Enggak, maksudnya bahkan kayak sebelum datang pun kayak pokoknya ini kerja harus profesional gitu. Di pertemuan kedua kayaknya udah mulai penasaran gitu sih. Kalau mau bilang suka, belum, namanya manusia itu kan butuh proses ya, nggak ada yang langsung suka banget gitu kan. Nggak ada, walaupun dia visualnya sebagus apa pasti cuman interest doang. Jadi rasa penasaran itu yang aku kulik bagaimana karakter dia, bagaimana dia keluarganya. Ternyata dia baik ke keluarganya. Terus banyak hal-hal yang menurut aku menarik dari Dinda ini. Akhirnya udah coba perkenalan lebih dalam lagi. Di saat syuting kita belum mulai dan itu belum rampung, aku udah menyatakan ke dia untuk aku mau ke rumah ya, ini abangnya Dinda nih, aku malu ceritanya. Terus ke rumah, akhirnya kita ke rumah, pertama kali ke rumah itu langsung nyampein niat mau ta'aruf. Alhamdulillah dilancarin. Orang kan terkenal dengan apa? Oh ini host ceritanya nih. Pacaran setelah nikah. Jadi gimana? Iya betul. Pacaran setelah nikah ya. Bagi dong ini pengalaman apa sih biar yang lain juga tahu kan, pacaran setelah nikah itu enak gitu. Kita lagi live apa nih? Pacaran setelah menikah tuh seru banget. Ini kan live TikTok kan? Iya, pacaran setelah menikah tuh
enak banget karena udah nggak khawatir. Karena dulu aku pernah pacaran juga, jadi pasti ada rasa kayak khawatirnya itu lebih ke ini bener gak sih yang dijalanin kayak gitu juga khawatir. Terus kalau pacaran setelah menikah itu pure belajar, dua-duanya belajar gitu loh. Apalagi kalau mungkin kalau misalnya pacaran tuh kan biasa kan ada cewek yang kasar sama cowoknya kayak gitu, yang suka apa ya, suka saking dominannya, saking posesif nggak mas, posesif selagi masih batas wajar ya, itu nggak apa-apa karena kan cemburu yang itu kan juga diwajarkan, bisa kan, selagi itu masih wajar nggak apa-apa. Tapi ada kadang cewek saking dominannya itu jadi kayak apain cowoknya gitu loh ya, kontrol ya, terlalu mengkontrol gitu. Nah itu kan maksudnya kayak hal yang menurut aku kayak gimana gitu ya. Nah setelah menikah itu karena kita punya porsi masing-masing, di agama juga dijelaskan bahwa memang ada porsi laki-laki harus dihargai perempuan, begitu pun perempuan hargai si laki-lakinya. Jadi kita tuh pacaran dengan rules, ngerti gak sih? Pacaran dengan aturan yang sudah pasti tidak dosa. Masya Allah. Kayak pegang tangan aja tuh masih ada pahala. Jadi ya seru banget pacaran setelah menikah. Jadi mungkin aku mau jelasin, aku udah jarang live ini, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cuma kalau teman-teman ngerasain, masya Allah seru banget. Tapi balik lagi kayak aku bilang, jangan nikah karena lagi musim nikah, jangan. Nah tuh, Nggak boleh, karena menikah itu tuh kalau misalnya mau ditanya aku sekarang, aku menikah di umur masih muda ini menyesal apa enggak? Aku alhamdulillah sama sekali tidak ada penyesalan. Tapi kalau misalnya mau bisa diulang momen masa mudaku, aku pasti akan lebih banyak belajar tentang dunia pernikahan sebelum aku menikah. Karena memang pernikahan tuh butuh banyak ilmu. Mungkin kalau orang bilang ya udah jalanin aja sih, ngalir aja gitu kan. benar-benar. Yang ngalir itu tuh butuh ada ilmunya juga gitu. Bagaimana cara kita ngalir sengalir-ngalirnya, sebaik-baiknya ngalir. Kalau ibaratkan kayu di sungai itu tuh kita bisa ngalir ke arah yang benar, kita bisa nggak nabrak batu kayak gitu. Kalau ada kayu dilabrak sama dia. Jangan. Tapi kadang ya, even kita udah berusaha menghindar dari batu itu, kena Ada aja ya. Nah, itu maksudnya di pernikahan tuh maksudnya kayak gitu-gitu. Kena aja pasti, misalnya namanya ujian ada kan, tapi misalnya gimana cara kita habis nabrak itu, kita kompres lubang kita atau misalnya ada kan malah kayak nyalahin si batunya gitu kan, apaan sih ini batu nggak ada ini, maksudnya mending how to apa ya, control momen-momen seperti itu. Panas sudah siap kita, panas nih kalian pakai kulit. Selanjutnya adalah pertanyaan jadi papa muda. Aku udah habisin filternya saya. Nih karena yang punya live datang, aku balikin lagi filternya ya. Mas sayang tadi sayang. Gak apa-apa sih kalau mau itu, cuma gak apa-apa gak pakai filter. Iya sayang. Mana tadi ya? Kenapa jadi editing live IG? Numpang. Ya Allah pansos. Luar biasa, merah kali bibir nih. Udah lah. Dikurangin banget dong sayang. Nah, kurangin banget. Bagusan kacamata hitam atau kacamata merah? Sayang. Saya geser dulu. Kalau kalian mau ini bisa di etalase nomor 100. Gitu bukan sih? Tahu ya. Ini bukan live yang tadi yang kau bibirku merah banget ya. Oh, bukan live. Ini bukan live tadi, ini long live. Bukan filter yang tadi. Hah? Ini bukan yang tadi sayang. Ini bukan. Loh, ini beda live. Oh live saya, filternya saya. Cuman Tadi karena mati. aku yang live turun viewsnya. Kan ini lapaknya kamu sayang. Apalah, cuma seru-seruan aja. Apalah, ini hanya sosmed. Kamu, abang. Kacamata hitamnya kayaknya jadi banyak ini. Kalau nggak aku pinjam. Kalau bisa kalau misalnya yang mau pakai, yang merah aku pinjam ini. Udah pada makan? Oh nih gini, ratu belum. Atau nggak makan kok? Kak, Enggak, udah makan gua. Kak mending makan dulu deh kak. Daripada Iya. kayak kemarin. Jadi belanjanya enak. Maksudnya kemarin kan belum makan lagi ya. Nah, apa? Kalau coklat nih. Oh, coklat juga. Ya panas yang ini yang. Yang kamu nggak kepanasan yang pakai kulit yang. Enggak sih. Wah. Kalau aku panas, aku buka aja ya yang. Iya sayang. Jatuh. Jatuh nak. Inilah karena Pranata Aizda yang kita perankan karakternya.
Woi, ini kacamata bunda nak? Iya. Enggak, ayam Bianca. Bang Nata. Bang, emang kalau live-nya sama anak kecil tuh bakal di itu bang? Bakal di band sayang. Enggak sih. Enggak tahu deh jamnya. Enggak ngerti deh. Oh enggak. Malah aja jarang live juga. Hah? Malah jarang live. Sayang. Sekarang coba aku pinjam. Ayo minta tisu ayo. Tangannya pedes saya kena mata. Elsa. Sebentar sayang. Sebentar. Tangan abang pedes nak. Tangan abang pedes. Nanti kena mata. Kena mata. Pedes. Lap dulu, lap. Sebentar bu saya. Ayo sebentar dulu nak. Sak tangannya sak. Sini. Pedas nanti abang cucuk mata. Ayo sayang mana? Ini. Nah, Ini, dulu Papa kasih. Tuh. Wah. Sini mana tangan yang pedas ini? Iya bunda. Sini. Lap dulu. Sini. Dulu ya. Dulu ya. Nah, papa punya bunda. Bunda ya? Pinjam. Iya nih, Papa pulangin ya. Oke? Ya. Aduh nak sayang. Makasih. Terbalik sayang. Terbalik nak. Jatuh. Papa pinjam kacamata Saka dong. Boleh papa pinjam kacamata Saka boleh? Kacamata Saka? Boleh. Ini nak. Itu makan. Oh udah, ini ambil Papa pinjam. Kasih ke papa lagi nak. Oh sayang. Oh Pinjam. ini. Tinggal nunggu Uma ya. Itu makan. Iya. Papa pinjam kacamata. Bang ini bang. Ini ada ini. Puter ini bang. Ini apa yang masak? Bagus nih. Aku obatnya. Pinjam kacamata Saka. Punya Saka mana punya Saka? Papa pinjam. Oke. Ini punya Saka nih. Nih. Punya Saka. Papa pinjam. Boleh nggak? Boleh papa pinjam? Momen ini. Enggak dong papa ini. Aku baik. Kamu jangan ngerti aja. Papa kayak gini. Ya. Udah kece banget aku. Setelah 3 mau 5 kirim salam sama Bang Chandra, dia senior aku di kimia dulu. Siapa namanya? Mana suaminya? Kak Chandra ada yang kirim salam, katanya senior Kak Chandra di kimia dulu. Kak Chandra itu yang seniornya maksudnya. Tapi lupa ada nama. Dia sombong orang ya. Alhamdulillah. Siapa namanya? Pedes. Outfit aku, outfitnya gimana ya? Outfitnya, jadi aku tuh pakai rok. Zombie mana? Nih, Zombie apa? aku pakai rok. Kemarin zombie yang di sini di kan. Roknya tuh lucu banget guys. Ini dia roknya tuh bawahnya, tapi dia ada ini. Kerut-kerutnya. Aku pakai meja, sama aku pakai kerudung. Terus ini aku ada jaket kulit. Jadi nanti kalau misalkan nanti aku pengen gaya-gayaan, aku pakai jaketnya. Kalau misalkan bisa dilingkarin aja, kita lingkar sini, atau aku lingkar di sini deh. Tinggal atau nggak kalau misalkan nggak mau ngelingkarin, kalau ribet juga aku tinggal taruh di stroller gitu, atau gantung di tangan juga bisa. Karena tuh mana Kak Dinda, mbakku itu siapa tuh, Boba Girl. Ini Zombinya. Aurel. Bomba dulu Aurel. Iya. Halo Aurel. Famous loh. Halo Aurel. Halo Aurel. Abang itu punya siapa? Lu bayang banget kan? Aduh mulus lagi perut. Tangan kanan mana? Kerudungnya beli di mana Kak? Kerudungnya ini aku pakai hijab Malaysia gitu kayaknya. Jadi dia yang modelnya set. Takutin Papa. Jadi kalau misalkan aku lagi di luar negeri gitu ya guys, aku tuh pasti prefer pakai kerudung yang kayak gitu supaya stylenya juga bagus. Apalagi kalau misalkan winter ya, kalau winter tuh kan pasti udah tebal-tebal. Nah sementara kalau tebal gitu kan kita kalau mau pakai pashmina atau kerudung yang agak tebal juga tuh kan kayak jadinya tuh kayak apa ya? Kayak nggak enak banget lah dilihatnya. Jadi pasti aku ngecilinnya tuh di kerudung. Kalian gitu gak sih?
Siapa lagi panggil Komba? Kak Dinda ada YouTuber Malaysia pengen collab sama kalian berdua. Mika Aya tuh siapa? YouTuber Malaysia gitu ya. Oh, boleh insya Allah. Nanti coba deh kita kenalan. So aku belum kenal. Kenalan dulu. Sayang, Ali. sayang kenapa yang nonton jadi sedikit sayang? Iya, karena nyariin kamu itu kan live kamu. Oh, Coba Ali. Wih, sama kita. jadi di sini sayang. Kalian kalau misalkan ke Jepang Ini itu hitam ya? kemana? Ke hotel kah atau Airbnb? Suara hitam. Kalau kita karena kita rombongan, jadi kita prefer tuh kayak Airbnb gitu. Nih, ini tuh tempatnya kayak gini nih. Ini depannya. Sama, jadi ceritanya Dinda. Terus ini kayak ruang tamunya surprisein gitu. aku. Apa surprise yang kamu? Ini kamu kan pesen aku kan, sayang. Oh iya, bukan kamu itu. Tapi aku minta nitip lewat Bang Nata. Itu harusnya punya aku yang hitam, tapi aku mengalah di depan. Oh iya, ini boleh aku videoin? Jangan, hah? Nah, ini makan di sini. Oh, jadi tempatnya kayak gini guys. Ini Bang Nata. Nah, itu ada tangga. Ini Oh, aku. mau ke atas juga? Nih, coba antar ke atas. Nah, ini tuh depannya. Jadi ruangannya itu tuh nggak besar, kecil-kecil semua. Tapi ini kita pilih kamar yang isinya tuh ada 8 kamar. Tapi setiap Rumah yang ada rumah yang 8 kamar. kamarnya kecil 8 Ya, kamar. tapi kamarnya itu nggak begitu besar-besar, jadi kecil-kecil banget. Contohnya, hah? Berantakan kamarnya. Enggak sih, nggak terlalu berantakan sih. Hah? Iya. Nih, contohnya kayak gini nih. Gimana nggak? Kalau udah depan kamera tuh nggak bisa balik kamera ya? Top. Nih, contohnya kayak gini nih, sekecil ini kamar aku sama Ring. Terus ini ada toilet nih. Ini khusus untuk pipis doang. Tuh, mau pipis mau pup ada di sini. Terus kalau ini nah, ini kamar Elsa. Tuh, jadi dia cuma satu kamar doang. Nah, di sini juga ada kamarnya Mbak Susi sama Syaka. Mbak Susi boleh dibuka nggak? Ntar dulu, lihat. Boleh kok, rapi ya. Nah, ini Mbak Susi sama Syaka. Nah, jadi selama di Jepang ini, Syaka itu kita ungsiin ke Mbak Susi karena kalau di sini yang ada nanti, iya ada adik kan soalnya. Jadi ada siapa-siapa lumayan agak Kemana? takut karena kan lagi aktif-aktifnya kan. Nah, kalau ini ada kamar mandi sama mesin cuci. Nih, di sini ada Mbak Susi sama Chandra, pasangan aku ini sama Dandan. Siap-siap kan? Bantu video aku dong di luar. Ya, ini juga ada. Ini tuh kayak buat tempat-tempat mandi anak-anak gitu loh, guys. Ya, Jadi di kamar, sa, ambil sendal ada koko. 3 gitu mungkin karena buat rumah rame-rame ya, bareng-bareng. Jadi dia disediakan untuk khusus buat anak-anaknya tuh kayak gini. Ada 3. Jadi Kaba tadi mandi di sini. Begitu. Nih kayak sweet sound. Sweet sound, soden. Ya udahlah begitu. Ini ada kamar mandi di sini. Jadi enaknya tuh ya basah. Enaknya tuh ya kalau misalkan di sini tuh disediain gitu loh guys. Kayak kita tuh pengen apa? Misalnya guys, pengen mau mandi udah ada sampo, walaupun rumah kayak gini dia udah ada sampo, sabun, lengkap deh pokoknya rumahnya. Kenapa? Udah pada ready? Ya, aku bikin video ntar keluar yang Video apa sayang? yang begini. Sendiri? Berdua aja ya? Mau kamu nggak apa-apa mas? Berdua aja, sayang. Mau berdua sama aku? Iya. Tapi aku lagi live. Ya udah sih, kita mau pergi. Kan udah lama nggak live. Iya, salah. Gak apa-apa ya, sambil live aja gak apa-apa. Balik lagi loh sama kamu. Sambil live aja, ntar Karena kan Itu logonya jadi Medan. followersnya aku. Kenapa ini logonya jadi Medan? sama-sama kulit, bagus sekali. Di sini tuh nggak recommended beli jaket kulit di Jepang, harganya Kenapa? mehong. Sekalipun yang kayak KW pun harganya mehong, yang second aja harganya masih 3 jutaan. Masa?
Oke, nah terus ini ada kamar Kak Chandra juga di sebelah kamarku tadi, tapi berantakan jadi tidak mau. Cuman satu tempat tidur saja. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4 kamar Kak Chandra. Pokoknya di bawah hanya ada 4. Terus kayak ada gudang gitu, staff only. Ini yang nyalain lampu siapa? Kita ada lampu siapa? Masa? Aku pesan ngambil itu kemarin tuh nggak aku hidupin lampu loh. Ngambil selimut, ngambil apa? Gelandung. Lampunya nyala sayang. Padahal tuh kan kita nggak ada yang buka-buka sih. Buka. Oh dibuka-buka kok. Buka. Biasa suka ambil masih suka ambil ini buat. Oh ya udah kangen ya. Oh, Kak Chandra nih. Nah, iya. Iya. Ini ada abang aku lagi mau sholat. Ini dapurnya. Dapurnya tuh nggak begitu. Oh iya, mau bikin ya? Oke. Dapurnya tuh nggak begitu besar. Ini kecil. Itu ada toilet. Toiletnya ada 2. Hanya ada 2 di bawah saja. Ada buat mandinya 2 sama buat pupnya 2. Sayang, bentar sayang. Aku ambil tas dulu sayang. Tadi di mana Tas tasku di ya? depan ini beda. Oh iya, oke. Emang sini boleh dia? Oke, sekarang kita mau bikin konten. Kalian masih mau melihat aku mau bikin konten? Nah, aku nah ini deh. Tidak boleh ya? Apa itu? Boleh dong. Mainlah, tapi hati-hati ya nak. Hati-hati ya, arahinnya ke atas ya sayang ya. Kasih unjuk ke atas. Kakak? Iya bunda. Iya bunda. Iya bunda. Oke sayang, pintar. I love you. Nah, ini aku lagi mau pakai sepatu dulu. Kelihatan nggak? Nih, aku pakai sepatu warna putih. Bukan putih, ini apa ya? Purple and white gitu lah. Nah, ini kita keluar rumah sekarang. Tuh, jadi dia tuh kayak di... Ya! Iya. Ini kayak di gang gitu sih sebenarnya. Saya pakai sepatu apa? Aku sepatu ini aja, aku cuma punya ini. Jadi aku baru beli sepatu di sini kemarin. Karena aku cuma bawa 1 sepatu Crocs doang. Ya, karena kan tuh nyaman banget kan. Terus kayak yaudahlah, biar outfitnya bagus, jadinya aku beli sepatu deh di sini. Ini ada sepeda gitu. Kalau di sini tuh serba aman banget guys. Ini kayak naruh sepeda, naruh motor, ya udah kayak gini aja. Coba latihan dulu. Kecil kan? Kecil kayaknya jalanannya. Iya. Aku taruh di sini ya HP-nya ya. Aku taruh di mana ya? Bisa tinggal. Mau cari spot? Boleh. Yaudah yuk, di mana? Aku pegang nanti kalau udah oke tinggal titip ke Kak Chandra. Itu mah kak yang dia